Pria muda ini mengambil robot wanita untuk membuatnya lebih sempurna. Dia menciptakan wajah yang cantik. Setelah perakitan selesai, robot tersebut tiba-tiba hidup kembali. Coba berkata, "Hai." "Oke, terima kasih banyak." Roman memerintahkannya untuk bergerak. Tak disangka, keputusan ini membuat dia menyesal. "Aku menyuruhmu bergerak, bukan menghancurkan rumah." "Mengapa?" Roman dengan cepat melihat kodenya dan mengetahui bahwa dia adalah robot militer. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kali ini, dia telah terjebak dalam masalah besar. Jika ada yang tahu, dia mungkin akan masuk penjara. Tetapi saat ini robot tidak dapat dikembalikan. Karena Roman ingin dia pergi ke reuni kelas bersamanya. Setelah merakit beberapa bagian yang lebih penting, Roman merasa sangat puas. Teman lama sangat menyambut dia di luar, tetapi di belakang dia mereka menertawakannya. Karena Roman adalah seorang programmer. Sejak kecil, dia tidak tahu bagaimana bersosialisasi. Di pesta itu, semua orang berbaur dengan suasana umum. Hanya Roman yang duduk sendirian. Ketika teman sekelas mendengar bahwa dia sudah menikah, semua orang terkejut. Dan harus terkesiap ketika Roman menambahkan bahwa dia cantik. Tepat pada saat ini, seorang gadis cantik masuk dari pintu untuk menarik perhatian semua mata. Dan gadis ini adalah gadis cantik di sekolah tahun itu. Namanya Killer Baby. Killer Baby dengan santai berjalan menuju Roman. "Permisi. Saya ingin duduk di sebelah suami saya." Seluruh kelas menjadi tercengang. Mereka mulai berbisik tentang mengapa dan bagaimana mereka bertemu dan menikah. Di pesta malam itu, tarian panas antara Roman dan Killer Baby membuat semua orang terlihat iri. Kelompok siswa laki-laki tidak bisa lagi menahan hati mereka. Ketika Roman pergi ke kamar mandi, mereka menghentikannya di depan pintu, mencoba menggertak dia seperti ketika masih kecil. Tapi Philip hanya baru saja mengangkat tangannya, tapi Killer Baby langsung menanganinya. Ketika teman-teman lain melihat ini, mereka bergegas membantu. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi pesaing robot? Dia dengan cepat terlempar ke tanah. Yang lain mencoba memohon pengampunan tetapi tetap tidak bisa pergi. Roman takut menjadi pucat, dengan cepat membawa Killer Baby dan kabur. Dia awalnya berencana untuk membawanya kembali ke lembaga penelitian besok. Baru saja selesai mengganti piyama, Killer Baby tiba-tiba muncul di belakangnya, membuat Romawi terkejut. Dia bertanya apa yang harus dilakukan ketika dia pergi tidur. Roman bilang, "Kamu bisa tidur di sebelahku." Ketika melihatnya tidak bisa menahan senyumnya. Killer Baby mengatakan beratnya ratusan kilogram. Mungkin akan mengubah tempat tidur berkeping-keping. Roman tidak punya pilihan selain memintanya untuk membersihkan rumah. Pada saat ini, Killer Baby tiba-tiba menyarankan dia bisa memberinya pelukan sebelum tidur. Roman sangat menantikannya. Tapi tak disangka, pelukan ini membuatnya tercekik dan pingsan. Ketika dia bangun, ruangan itu seperti tempat yang berbeda. Kekacauan dari sebelumnya sudah hilang. Jika Killer Baby adalah orang yang hidup, itu akan sangat bagus. Tapi tidak ada cara lain. Roman masih harus membawanya kembali ke lembaga penelitian. Tetapi begitu dia membuka pintu, orang tua dia datang ke sini. Ayah memandangi gadis yang berdiri di samping putranya dengan mata berbinar. Dia langsung bertanya padanya sejak kapan dia punya pacar. "Saya adalah istrinya." Dua orang saling memandang kaget. Dan Roman merasa tak berdaya. Ini adalah hasil dari pemrograman kemarin. Tidak ada pilihan lain. Roman harus kembali ke lembaga penelitian. Tapi begitu dia masuk, dia melihat polisi hadir. Sheriff Donnie mengatakan dia kehilangan robot impor kemarin. Seorang mata-mata mencurinya. Donnie mengeluarkan locator dan menyuruh Roman untuk memasangnya. Untuk membantunya menemukan robot. Setelah mencari, sistem segera menemukan Killer Baby. Dan saat ini dia sedang berjalan dengan orang tua Roman. Mereka tidak bisa mengerti mengapa gadis cantik seperti ini jatuh cinta dengan pria gendut yang tidak punya uang dan tidak punya rumah. Dan saat ini di jalan ada perampok. Naluri Killer Baby segera muncul.
Dia menarik perampok itu dan membuatnya marah. Mengeluarkan pisau dan menikamnya dengan cara yang brutal. Tanpa diduga, Killer Baby tidak terluka sama sekali. Bahkan mengalahkannya. Faber mengambil pisau yang jatuh ke tanah dan tersentak kaget. Dia tidak tahu bahwa Killer Baby sebenarnya adalah robot. Tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa tetapi juga kebal. Roman menelepon dan memberitahu Killer Baby itu. Dia memiliki alat pelacak di tubuhnya. Menyuruhnya untuk segera pamit pada orang tuanya dan pergi ke mall untuk menemuinya. Roman mulai melakukan pencarian. Kemudian menemukan bahwa Killer Baby memiliki pelacak di telinganya. Dia memegang bor listrik dan berjuang untuk sementara waktu. Akhirnya membuka telinganya dan berhasil menghapus pelacak ini. Mereka berdua mengira masalah itu sudah berakhir. Tak disangka, polisi juga mengejar ke sini. Tapi sinyalnya tiba-tiba mati. Lalu kebetulan melihat Roman menampakkan wajahnya. Donnie bertanya kenapa dia di sini. Roman segera menjadi gugup dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Donnie merasa curiga, maka ia langsung menangkapnya untuk diinterogasi. Pada saat ini, Killer Baby muncul. Dia menamparkan satu kali dan dapat berurusan dengan satu orang. Satu tendangan menjatuhkan orang kedua. Ketika rekan satu timnya melihat ini, mereka langsung melemparkan tinjunya. Akibatnya, lengannya hampir patah. Baru sekarang Donnie sadar. Killer Baby adalah robot yang hilang. Dia segera memberi perintah untuk melepaskan tembakan, tapi dia tidak menyangka. Detik berikutnya, Donnie pun tak sadarkan diri. Keduanya dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Tetapi mengenakan sepatu hak tinggi menghambat kecepatan mereka. Killer Baby berlari ke toko. Tidak lama kemudian, dia berlari keluar dengan tampilan yang sangat sporty. Roman untuk sementara tidak bisa berkata-kata apapun. Tarik Killer Baby dengan cepat dan terus kabur. Untuk memecahkan masalah uang, mereka pergi ke ruang tinju bawah tanah. Karena tempat ini tidak perlu memeriksa apapun. Hanya perlu membalut perban kain di tangan dan langsung bisa pergi ke lapangan. Sebelum pergi berperang, Roman memerintahkan Killer Baby untuk tidak diizinkan membunuh. Arena hari ini memiliki banyak penonton. Karena orang yang ada di lapangan hari ini adalah gadis emas di desa tinju yang tidak pernah terkalahkan. Begitu jenderal wanita memasuki arena, penonton bertepuk tangan dengan keras. Namun saat Killer Baby muncul dengan tubuh langsing, sorak-sorai terhenti. Semua orang berbisik berapa lama dia bisa bertahan. Jika tidak ada yang berubah, perang ini pasti akan segera berakhir. Pertandingan baru saja dimulai. Killer Baby membuka acara dengan meremas leher sang jenderal wanita. Dengan sedikit kekuatan, dia mengangkat lawannya. Lalu dia menggunakan kekuatan untuk membuang jenderal wanita itu ke samping. Waktu pertandingan ini harus diukur dalam hitungan detik. Jika bukan karena Roman menyuruhnya untuk tidak membunuh orang, mungkin jenderal wanita itu dicekik sampai mati. Mereka mengambil uang untuk membeli mobil bekas. Tetapi ketika mereka keluar, mereka dihentikan oleh polisi. Saya akan berurusan dengan mereka. Killer Baby dengan santai berjalan menuju polisi. Mereka tidak berhenti memintanya untuk berdiri diam. Peringatan tidak berfungsi. Mereka harus mengeluarkan senjata dan menyerang. Dua polisi menarik pelatuk terus-menerus. Tapi senjatanya kehabisan amunisi. Killer Baby tidak hanya tidak terluka, tetapi juga melepaskan serangan sengit. Memang benar produk mewah. Meskipun masalah polisi telah dipecahkan. Tapi Roman sangat tidak puas. Karena tindakan mereka barusan membuat mereka menjadi buronan penjahat. Tapi begitu itu terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Roman memberitahu Killer Baby. Dia masih memiliki peluru di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan peluru itu. Lapisan kulit langsung sembuh otomatis. Jika terus berlanjut, itu bukan jalannya. Mereka memutuskan untuk melarikan diri dari kota. Tak disangka, ditemukan lagi oleh polisi. Killer Baby terpaksa mengemudikan mobil. Injak keras pada pedal gas. Langsung memulai balapan yang cepat dan berani dengan polisi. Killer Baby akhirnya memenangkan pertarungan. Tetapi diblokir saat melewati pos pemeriksaan. Tidak ada pilihan lain.
Killer Baby terpaksa mengambil tindakan lagi. Pada saat yang sama, Donnie dan rekan-rekannya bersenjatakan senjata bius keluar dari belakang. Mereka menunjuk ke arah Killer Baby dan langsung menarik pelatuknya. Arus listrik tersebut membuat Killer Baby tidak bisa bergerak. Ini adalah kulit jeruk keprok yang tebal, akan ada kuku yang tajam. Kemudian Killer Baby diikat. Tapi Donnie tidak membawanya kembali ke lembaga penelitian. Sebaliknya mereka pergi ke gudang yang ditinggalkan. Baru saja turun dari mobil, Donnie membunuh semua rekan satu timnya. Ternyata mata-mata itu adalah dia. Setelah selesai, dia menyalahkan segalanya pada Roman. Setelah Donnie pergi, Roman menemukan kunci di tubuh seorang polisi yang ditembak mati. Dia dengan cepat membuka borgol itu, ambil pistol dan lari dari tempat ini. Setelah itu, Roman hendak melaporkan kepada polisi. Tapi Donnie adalah sheriff. Melaporkan tidak berfungsi lagi. Tiba-tiba Roman mendapat ide, yang menggunakan sinyal ponsel untuk berkomunikasi dengan sinyal nirkabel Killer Baby. Cari tahu tempat transaksi Donnie. Keesokan harinya, ketika dia bersiap untuk melakukan transaksi, Roma tiba-tiba muncul. Tapi Donnie sama sekali tidak khawatir. Langsung mengatakan bahwa bagaimana bisa beberapa peluru darinya bertarung dengan sekelompok orang di sini. Tepat ketika Roman bingung tidak tahu harus berbuat apa, Killer Baby menyuruh dia menembak kakinya. Roman dengan patuh melakukannya. Peluru merusak peralatan catu daya. Killer Baby segera dibebaskan dirinya dari tali. Dia dengan mudah menangani semua orang ini. Donnie melihat situasi tidak menguntungkan baginya dan melarikan diri. Killer Baby mengambil UPS dan melemparkannya begitu keras hingga Donnie jatuh ke tanah. Mata-mata asing juga ditangani oleh Killer Baby. Bahaya akhirnya berakhir. Di akhir film, karena Killer Baby mengalahkan mata-mata itu, jadi dosa-dosa sebelumnya juga terhapus. Roman dan Killer Baby kemudian berkembang menjadi sepasang agen. Sejak itu, hidup bahagia bersama selamanya.